Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, aksi vandalisme bertuliskan Adili Jokowi banyak bermunculan di sejumlah lokasi di berbagai kota, pemirsa. Ya, ini adalah tulisan-tulisan vandalisme, coretan dinding Adili Jokowi. Ternyata kembali mewarnai dan menghebohkan sudut-sudut kota Jakarta. Aksi vandalisme ini kembali ramai setelah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP memasukkan nama Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dalam daftar nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024. Coretan dinding ini merupakan bentuk ekspresi sebagian masyarakat yang menilai isu-isu terkini terkait kebijakan Presiden Jokowi di saat memimpin berkontribusi besar dalam dugaan memperburuk kejahatan terorganisir dan korupsi. Dan untuk membahas ini kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania San Salvator dan juga pengamat politik Ray Rangkuti. Pemirsa, kita sapa narasumber istimewa saya malam ini. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Saya ke Bang San Salvator dulu. Bang, vandalisme bertuliskan Adili Jokowi yang ada ini, saya lihat ada di Surabaya, Yogyakarta. Nah, ini kita sikapi sebagai tindakan orang iseng belaka atau ada tendensi tertentu dengan kepentingan tertentu, Bang San Salvator? Iya, terima kasih, selamat malam. Bang Rai, selamat malam. Bang Yudi, selamat malam ya. Assalamualaikum. Yang pertama, perlu diketahui juga bahwa perbuatan semacam ini kan bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya juga pernah dilakukan. Dan itu kita tidak tahu niatnya pelaku seperti apa. Nanti ketika pelakunya diketahui kemarin, ada beberapa oknum, tapi masih sedang ditelusuri oleh pihak yang berwajib. Perbuatan ini apakah sengaja untuk menarik perhatian publik atau memang ada narasi-narasi lain yang sengaja dikembangkan. Namun terhadap perbuatan tersendiri terkait vandalisme, perbuatan itu sebenarnya itu diatur dalam undang-undang, dalam pasal bahwa perbuatan itu merusak fasilitas umum, merusak atau menghancurkan. Nah, itu di dalam undang-undang sendiri diatur apakah itu hanya perbuatan melanggarkah atau sampai pada tindak pidana. Nah, itu sementara saya pikir demikian. Baik, Bang San Salvator, apakah bentuk ekspresi ini dibiarkan saja atau harus ditelusuri dan ditangkap pelakunya karena bisa mencoreng nama baik dari Pak Jokowi dengan vandalisme Adili Jokowi ini? Vandalisme tersebut itu kan perbuatan, kita nggak tahu juga siapa yang melakukan perbuatan tersebut ya. Mau ditelusuri juga apa motifnya kira-kira. Namun sebagaimana diketahui bahwa itu kalau motifnya untuk mengganggu kestabilan politik misalnya atau mengadu domba, saya pikir mungkin bisa ditelusuri. Namun kalau hanya keisengan semata, ya kita anggap itu sebagai hiburan semata lah. Hiburan semata ya. Baik, saya ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, pertanyaan mungkin mirip. Vandalisme bertulis Adili Jokowi ini muaranya itu kalau boleh dianalisa apa sih, Bang? Dan ikut momentum yang mana sehingga aksi Adili Jokowi ini ramai seperti itu, Bang? Kan kalau sebetulnya ya tuntutan supaya Pak Jokowi ini katakanlah misalnya diperiksa harta kekayaannya macam-macam itu sudah berulang kali, baik dari jalan-jalan yang formil ya kan, sekarang mengarah ke jalan-jalan yang non formil. Yang jalan formil itu kan misalnya dahulu sudah pernah diadukan ke KPK, ya kan? Kemarin diadukan lagi ke KPK. Saya kira ada 4-5 organisasi yang juga menyebutkan hal yang sama. Lalu terkait dengan kasus bambu di pagar bambu di Tangerang itu, misalnya juga sudah ada yang melaporkan
ya, tapi meminta supaya aparatus negara paling tinggi ya juga pada waktu bambu itu dibuat agar diperiksa macam-macam. Di Indonesia ini kalau jalur-jalur formilnya udah ditempuh, tapi kesannya tidak ada progres, ya berputar di situ-situ aja, pasti keluarnya akan keluar gitu, gitu. Pasti akan melimpah keluar. Itu udah umumnya di Indonesia kan. Nah dulu misalnya ketika orang minta cukuplah Pak Harto ya 6 periode, nggak usah 7 periode lagi gitu ya. Tapi lanjut terus, nah, akhirnya ya terjadilah peristiwa 98 gitu ya. Dan juga sama ketika semua orang udah mengkritik ya kan, supaya putusan MK itu dilakukan, dijalankan ya kan, atau putusan soal yang yang berkaitan dengan putusan MA ya gitu, tapi tetap mau ditaati. Akhirnya gelombang massa datang ke DPR dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat polanya, kalau jalan-jalan formilnya kelihatan mandek, dia akan keluar gitu. Nah ini mungkin respon pada dua hal itu. Hal pertama, mungkin orang yang melakukannya punya pandangan, ya ada kemungkinan yang seharusnya Pak Jokowi betul-betul diperiksa gitu, tapi karena jalan-jalan formilnya kelihatan mandek, ya akhirnya dia protesnya melalui jalanan itu gitu. Bang Rey, kalau boleh ambil satu contohnya mungkin kasus pagar laut misalnya. Ini berarti karena semuanya ingin bahwa juga bertanya pada saat pemerintahan Presiden Jokowi lah sertifikat-sertifikat itu keluar untuk segera ditanya ke Jokowi, Presiden ke-7 RI kita. Tapi karena tidak digubris sehingga muncul ekspresi ini. Itu salah satunya. Ya itu yang saya sebut. Itu iya yang saya sebut. Sebetulnya kan bukan hanya itu kan. Ya kan yang posisi RP itu, dan kan kita pernah kemarin tuh kan tanggal 7 Januari seingat saya membawa lagi kasus dugaan adanya pengumpulan kekayaan di keluarga Pak Jokowi itu supaya diperiksa KPK kan. Pasca ada rilis posisi RP. Tapi setelah kita itu banyak lagi yang datang ternyata ke KPK itu gitu loh. Karena saat itu kan ditantang oleh KPK, juga ditantang oleh Pak Jokowi kan. Buktikan saja kata Pak Jokowi. KPK juga menentangnya begitu. Nggak ada yang lapor nih kata KPK kan. Nggak datanglah ya laporan-laporan terkait dugaan adanya pengumpulan harta yang sewajarnya untuk diperiksa gitu. Ya, tapi kan reaksi KPK sampai sekarang nggak jelas kan. Yang ada adalah dia genjot terus tuh kasusnya Hasto gitu loh. Baik. orang melihatnya gimana sih gitu kan. Padahal kasus Hasto itu kan kasus kecil lah gitu. Dibandingkan yang kita sebutkan tadi. Kasus bambu juga begitu loh ya. Ya kan, yang sekarang dari 3 aparat penegak hukum, yang kelihatan progresnya itu adalah kejaksaan. Kepolisian sama sama KPK ya sama aja, masih berlindung di prosedural gitu loh. Baik. Ya sekarang misalnya polisi belum melakukan pemanggilan, KPK apalagi. Baik, saya ke Bang San Salvator. Bang, karena ada yang menyatakan demikian, banyak yang ingin agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga diminta pertanggungjawabannya atas beberapa hal, beberapa kasus, tapi ternyata mandek sehingga reaksinya adalah muncul dengan vandalisme ini. Pendapatnya gimana Bang Salvator? Iya, saya pikir negara kita sedang berproses dalam demokrasi yang bagus lah. Ruang-ruang itu dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita untuk menjaga bangsa dan negara. Hal-hal itu kalau dilakukan demi kepentingan berbangsa dan negara, saya pikir itu tidak masalah. Namun, apabila itu hanya kepentingan-kepentingan yang untuk merusak, mengganggu stabilitas, misalnya, nah itu yang perlu kita khawatirkan, yang harus dikhawatirkan. Niatnya apa sih? Nah itu dia persoalannya. Kalau niatnya yang tadi itu disampaikan bahwa reaksinya karena kasusnya seolah mandek ketika menyeret nama Pak Jokowi, padahal dia dianggap bertanggung jawab sehingga muncul vandalisme ini, gimana Bang San Salvator? Kasus mandek itu kasus mandek yang mana? Proses hukum itu punya regulasinya, punya aturannya, tidak serta-merta running. Tidak seperti itu. Ada aturan-aturan yang harus dilalui dulu. Kalau misalnya tidak terpenuhi syarat-syaratnya, unsur-unsurnya, ya nggak bisa dijalankan juga, nggak bisa dipaksakan juga.
kan boleh, semua orang itu sah menduga, ya kan, atau mencurigai, boleh, tidak dilarang sama sekali. Nah itu negara demokrasi, undang-undang kita menyatakan demikian, setiap orang berhak untuk melaksanakan hak demokrasinya. Namun perlu kita ketahui, kita harus waspada juga, jangan sampai hak-hak demokrasi yang diberi kebebasan itu kebablasan juga untuk kepentingan-kepentingan seremonial orang-orang, ya, yang untuk kepentingan diri sendiri. Baik, Bang Ray, Pak Jokowi berarti memang tidak bersalah kok sehingga hari ini ya tidak dipanggil atau tidak melakukan banyak hal karena memang secara aturannya tidak ada pemanggilan kepada beliau begitu, sehingga muncul ini hanya reaksi sebuah ekspresi yang berlebihan semata. Gimana Bang Ray? Ya iya, itulah makanya kan. Dulu juga Pak Harto kan begitu kan. Dipanggil tapi nggak datang, akhirnya nggak pernah dipanggil-panggil, lalu semua orang mengatakan nggak ada tuh dugaan korupsinya Pak Harto, padahal udah ditetapkan oleh TAP MPR. Nyata-nyata di TAP MPR itu dinyatakan bahwa Orde Baru itu bagian dari produk nepotisme, korupsi dan korupsi gitu. Tapi ya nggak ada proses hukum. Kita udah tahu lah di Indonesia ini mengadili mantan presiden dan sebagainya itu bukan barang yang mudah gitu, barang sulit gitu. Tapi ya Anda mau mengatakan bahwa di zamannya Pak Harto itu memang nggak ada korupsinya gitu. Memang keluarga cendananya misalnya terbebas dari dugaan-dugaan yang seperti itu. Ya karena hukum nggak berjalan aja kepada mereka. Kenapa nggak hukum berjalan kepada mereka? Ya itu kan kita tahu kelemahan di Indonesia ini adalah kemampuan para pejabatnya melindungi pejabat gitu loh. Jadi aksi kan setingkat presiden ya, anggota DPR aja susah. Yang ada DPR-nya yang buat aturan manggil orang supaya dipecat gitu loh. Bahkan dia bisa pecat DPR sekarang ini, DPR-nya bisa pecat polisi loh gitu loh. Kapolri gitu kan. Melalui revisi tatip itu ya. Anda kan tahu, makanya kan saya bilang tadi itu. Nah, semua orang tahu kesulitan-kesulitan ini, makanya kadang-kadang implikasinya itu ke vandalisme itu, keluar gitu loh. Ada yang bentuk dalam coret-coretan, ya, dalam bentuk vandalisme, ada yang bahkan mungkin mengadukannya ke Mahkamah Internasional, ya seperti yang kemarin misalnya ke posisi RP dan sebagainya. Gitu. Karena kita mengerti kultur di Indonesia itu relatif nggak punya kultur untuk mengadili mantan pejabatnya gitu. Apalagi setingkat presiden, setingkat bupati, wali kota, gubernur, ya kan umumnya aman-aman aja. Makanya kan susah kita keluar dari apa namanya itu ya, tradisi korupsi itu gitu ya, kultur korupsi itu, karena setiap orang saling melindungi, khususnya para pejabat itu gitu. Tapi untuk memastikan aksi vandalisme ini memang arahnya ke sana, itu gimana Bang Ray Rangkuti? Karena kan kita nggak tahu, jangan-jangan hanya orang iseng aja gitu. Iya, iseng-isengnya kalau udah kalimat Adi Jokowi nggak adalah iseng-iseng di situ. Itu kan kalimat yang serius, ya kan. Lagi pula buat apa orang iseng membuat yang begituan gitu. Kalau kemudian keisengan itu nggak juga menambah katakanlah popularitas dia, citra dia dan sebagainya. Kan orang iseng itu kan kadang-kadang ya ingin menumbuhkan apa namanya favoritisme gitu supaya dia kelihatan favorit ya di antara banyak orang. Kalau udah sedemikian marah, ya saya nggak tahu juga, saya juga kurang tahu persis apakah itu iseng macam-macam, tapi kenyataannya tuntutan supaya Pak Jokowi itu apa namanya itu diadili, diperiksa baik secara politik maupun secara hukum itu kita tahu itu meluas gitu loh. Dari itu tadi misalnya dari laporan orang ke KPK aja pasca OCC RP itu banyak loh gitu loh. Sekarang kasus Bambu juga dilaporkan gitu loh. Gitu. Baik. Dan itu fakta semua gitu ya kan. Baik. Lepas dari soal apakah yang vandalisme itu iseng macam-macam gitu. Bang San Salvator kerap menyudutkan Pak Jokowi ini, Presiden ke-7 RI ini belakangan dengan adanya vandalisme dan sebagainya. Apakah tidak ada upaya untuk supaya ini berhenti? Karena sebenarnya kan sudah tidak menjadi presiden lagi Pak Jokowi. Upaya apa yang dimaksud itu? Ya mungkinkah akan melaporkannya dari pihak-pihak pembuat vandalisme seperti ini atau seperti apa? Karena ini kalau dibiarkan khawatirnya apakah nanti akan semakin banyak vandalisme seperti ini? Terkait perbuatan yang dilakukan itu sudah diatur di Undang-Undang kalau tidak salah pasal 406 di dalam KUHP, terus kalau nggak salah pasal 1170
terus pasal 28 itu diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang merusak fasilitas umum. Itu diatur, jadi tidak perlu dilaporkan. Kalau itu perbuatan menghimpit pada tindakan pidana, ya ada tupoksi dari pihak lembaga negara, yakni pihak kepolisian. Selama itu tidak termasuk atau tidak terpenuhi unsur untuk pihak yang berwajib melakukan tugas dan fungsinya, tidak masalah. Tapi kalau perbuatan itu memang meresahkan juga bukan kepada mantan presiden tetapi masyarakat banyak orang, sebab merusak fasilitas umum, ya itu bisa ditindak berdasarkan undang-undang tersebut. Itu karena merusak fasilitas umum, ya, merugikan masyarakat umum. Nah, kalau Pak Jokowinya sendiri merasa dirugikan nggak sih, Bang Salvator, dengan adanya ramainya ada kata-kata narasi adili Jokowi yang seperti ini? Ya, narasi yang begitu mah biasa. Jangankan yang dicaci maki aja, beliau biasa-biasa saja, santai. Apalagi narasi yang sedemikian rupa biasa itu mah. Narasi yang dicaci maki, kemudian dikatakan segala macam hal, itu juga diladenin dengan baik, dengan santai. Apalagi narasi yang hanya sekedar begitu mah, ya kita ketahui beliau kan juga tidak terlalu mengambil pusing hal-hal yang dianggap itu mengkritik, namun untuk kepentingan berbangsa dan negara, beliau sah-sah saja mengatakan itu demokrasi, ya begitu. Perlukah membela diri untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang menganggap Pak Jokowi bertanggung jawab untuk beberapa hal peristiwa? Wah, kalau untuk membela diri kita nggak tahu itu. Iya, perihal bela diri kita nggak tahu apa yang harus ditindaklanjuti sama Bapak Jokowi. Namun sampai hari ini kita merasa bahwa ya itu barang biasa. Oke, baik, Bang Salvator dan Bang Ray Rangkuti, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami di Sudut Prime. Nanti kita akan berdiskusi kembali. Selamat malam, assalamualaikum.